Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Cinta, kobarkanlah api roh cinta kasih-Mu dalam diri kami, agar kami selalu setia dan tekun mendengarkan sabda suci-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami selama masa prapaskah ini menuju keselamatan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya berpikir bahwa saat ini kita tidak hanya ada dalam dunia yang sedang berperang secara fisik, tetapi kita juga sedang ada dalam peperangan rohani. Apakah kita mau supaya hidup kita dikuasai oleh kuasa jahat, kuasa iblis, setan, atau kita selalu rindu agar hidup kita dituntun oleh kuasa Allah sendiri? Saudara-saudaraku yang terkasih, buah-buah dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kuasa Allah sebagaimana tertera dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh yang ada dalam diri kita, yang keluar dari sikap hidup kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita. Dan ketika kita ada dalam cobaan, dalam tantangan, dalam situasi di mana kebaikan kita, hidup kita dibalas dengan kata-kata yang tidak baik, umpatan, ejekan, caci maki, hinaan, apakah kita juga akan menghina, mengumpat orang lain? Atau kita tetap akan hidup dalam buah-buah Roh Kudus? Saya yakin dan percaya peristiwa yang dialami oleh seseorang yang disembuhkan dari kuasa iblis yang membuat dia bisu, tidak bisa berbicara ini, sungguh mau menunjukkan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Roh Kudus, kerajaan Allah sungguh ada di sini dalam hidupmu hari ini di masa Prapaskah ini. Dan kalau itu yang terjadi, saya percaya engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, karena engkau selalu gemar menghidupi buah-buah roh dalam kehidupanmu. Peperangan rohani engkau akan memenangkannya bersama Kristus Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bangga dan bersyukur kepadamu atas rahmat pertolonganmu yang selalu ada di setiap waktu hidup kami. Teristimewa ketika kami ada dalam cobaan, tantangan hidup ini, dalam peperangan rohani. Engkau selalu hadir untuk menguatkan kami, untuk hidup dalam Roh Kudus, dituntun, dibimbing, diterangi oleh nyala api cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap bersiara menuju Engkau, sumber hidup keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Dan kita semua, pergumulan kita hari ini, peperangan rohani yang kita jalani hari ini, senantiasa dikuduskan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.